Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sally Joan Alia Rosalina dengan NIM H1D023006. Di sini saya eh, mendapat tugas untuk membuat sistem inventaris dan peminjaman barang. Dengan deskripsi, sistem ini bisa mengelola stok barang dan proses peminjaman dari barang tersebut. Fitur utama dari sistem ini adalah CRUD untuk barang dan kategori, yang kedua peminjaman dan pengembalian, yang ketiga laporan barang yang sedang dipinjam. Untuk aspek pembelajarannya yaitu ada relasi dari barang ke kategori atau dari kategori ke barang itu sendiri, filter waktu dan validasi stok, serta laporan real time dari peminjaman barang inventaris dari sistemnya. Nah, kita masuk ke tampilan sistem. Kita sebagai pengguna, jika mengakses link ini, maka akan langsung eh, muncul sistem peminjaman barang. Nah, sistem peminjaman barang itu sendiri ada filter peminjaman, yang di sini ada fitur untuk cari barang berdasarkan kategori, status, barang itu dipinjam dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ada button juga untuk filter dan reset. Nah, di bawahnya juga terdapat daftar peminjaman barang-barang yang sedang dipinjam dengan status masih campur, yaitu dikembalikan atau sedang dipinjam. Di sini menampilkan 15 data. Di daftar peminjaman barang juga kita bisa menambahkan peminjaman. Nah, kita misal akan meminjam galon dengan kategorinya perabot. Kita lihat status pinjamnya, ini juga bisa dikosongi saja atau kita set dari tanggal 10 sampai tanggal hari ini, tanggal 17. Kita filter. Nah, maka akan muncul daftar peminjaman dari hasil filternya itu sendiri. Ada tiga jumlah. Yang pertama sebesar 9 buah galon, yang kedua 7 galon, yang ketiga 2 galon. Nama peminjamnya juga sudah tertera dengan kategorinya itu perabot. Tanggal pinjamnya juga sudah tertera di sini dengan status masih dipinjam. Karena kita lihat statusnya itu yang dipinjam. Nah, jika kita lihat statusnya kita kosongi saja, maka akan muncul status yang dipinjam dan oh ya, di sini masih dipinjam semua. Kita klik kembalikan. Kita galon, kategorinya perabot, dari tanggal 10 sampai hari ini. Nah, kita filter. Nah, di sini akan muncul juga. Jika kita reset, maka ini akan terreset semua. Nah, daftar peminjamannya juga akan jadi muncul semua. Kita lihat kita bisa menambahkan peminjamannya. Nah, di sini juga ada yang sudah stoknya 0. Kita pinjam trashback. Nah, di sini stok trashback itu 15. Nah, jika kita pinjam 17, maka di sini akan muncul validasi bahwa stok ini tidak mencukupi. Karena tinggal 15, kita pinjam 17, maka stoknya sudah habis. Itu nggak bisa. Nah, peminjamnya itu Sally Juan. Kita strip saja. Tanggal pinjamnya hari ini pukul 20.24. Nah, maka akan muncul trashback sebanyak 15 buah nih. Kita pindah ke bagian admin. Di sini kita bisa login sebagai admin. Jika kita belum login sebagai admin,
bisa menambahkan dulu, tapi karena kita sudah register, maka kita tinggal eee, masuk sebagai admin. Nah, kita login. Di sini sebagai admin kita bisa menambahkan barang, menambahkan kategori barang, bisa mengedit dari stok-stok barang yang menjadi inventaris itu sendiri, ada untuk edit dan untuk hapus. Kita tambahkan, misalkan kita tambahkan kategori di sini juga bisa edit dan hapus. Kita bisa tambah kategori namanya kendaraan berkendara. Kita simpan. Nah, maka akan masuk nama kategori kendaraan dengan deskripsinya untuk berkendara. Tuh. Nah, kita kembali ke diminta login kembali. Nah, kita tadi menambahkan kategori kendaraan. Nah, jika kita tambah nama barangnya misal motor dengan kategori kita tambahkan ember, rapot. Stok awalnya 5, deskripsinya kita strip saja, kita tambah. Nah, maka akan muncul ember sebanyak 5. Kita juga bisa edit atau hapus. Kita edit saja. Jadi 9 misal. Nah, di sini sudah terupdate menjadi 9 buah. Lalu kita akan melihat laporan. Nah, laporan di sini akan muncul laporan dari barang-barang yang sedang berstatus dipinjam. Tuh. Atau kita juga bisa mencetak dari barang yang sedang dipinjam. Seperti ini tampilannya. Atau bisa juga untuk diunduh sebagai PDF. Gitu. Nah, PDF-nya seperti apa? Seperti ini. Gitu. Mungkin untuk penjelasan dari sisi admin, seperti itu. Untuk programnya itu sendiri, untuk programnya itu di sini terdapat controller, root. Nah, di root ini di mana setelan default jika kita menuju ke halaman tadi akan juga peminjaman bagian indeks seperti itu. Ada juga untuk root register, bisa untuk logout juga. Ada juga root untuk admin, root untuk barang, kategori, dan peminjaman. Kita masuk ke bagian controller. Nah, di controller ini sendiri ada untuk autentifikasi. Nah, sini ada function untuk register. Ini juga bisa memproses register itu sendiri dengan memvalidasi ini. Ada rules-nya.
itu. Ada login form seperti itu. Lanjut untuk ke bagian barang. Di sini ada function untuk menampilkan dari barang itu sendiri. Kita di barang juga bisa menambahkan, bisa menyimpan, bisa mengedit juga, update, dan delete. Nah, barang itu sendiri kita munculkan untuk sisi admin. Jadi, untuk sisi pengguna itu akan muncul yang peminjaman. Nah, di peminjaman itu sendiri kita terdapat indeks yang akan menampilkan dari barang, kategori, tanggal mulai dari barang dipinjam sampai barang dikembalikan. Nah, ada juga statusnya. Kita juga di sana bisa menambah, menyimpan, mengembalikan, melihat laporan, mencetak, juga function untuk menjadikan laporan itu menjadi PDF. Nah, di kategori juga ada untuk menampilkan, untuk menambah, mengedit, mengupdate, dan mendelete. Lanjut ke bagian model. Nah, di model itu sendiri, di sini di bagian barang model akan menampilkan dari sisi database, mengambil data dari database untuk ditampilkan ke view itu sendiri. Nah, di sini ada add barang, ada update pengguna, delete barang, delete maksudnya menambah barang, mengupdate barang, mendelete barang, dan mengupdate stok dari barangnya. Di kategori juga sama, kita bisa menambahkan barangnya, mengupdate barang, dan mendelete. Di peminjaman juga ini menampilkan dari function get peminjaman. Nah, di sini kita bisa menambahkan pinjaman apa aja, menambah kembalian barangnya apa saja, bisa melihat dengan filter. Itu untuk user model, di sini kita bisa register, login, cek username, dan cek email. Nah, kita masuk ke bagian views. Di sini ada folder autentifikasi, berisi login dan register. Ini untuk tampilan HTML CSS yang isinya memanggil model dan controllernya itu sendiri. Nah, barang ini sendiri untuk tampilan sebagai sisi admin. Ada add, ada edit, untuk cetak laporan, laporan PDF, laporan dari peminjaman, dan tampilan untuk daftar barang sistem inventarisnya itu sendiri. Di kategori juga ada add, edit, dan list. Untuk peminjaman ini sebagai sisi pengguna itu ada add, laporan, dan melihat sistem peminjaman barang ini itu sendiri. Mungkin sekian penjelasan untuk program dari sistem peminjaman inventaris barang yang sudah saya buat untuk memenuhi UTS dari pemrograman web 2. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dari penjelasan kode tersebut atau dari tampilannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.